sedikit. Kita ingin istiqomah di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang fardu ataupun ibadah yang sunnah. Dan itu adalah kegembiraan. Jadi ketika kita bisa istiqomah ibadah, itu adalah kegembiraan, itu adalah kebahagiaan, itu adalah anugerah. Tapi kenyataan yang terjadi ketika kita ingin istiqomah beribadah, begitu banyak halangan, godaan yang terkadang membuat kita tidak sesuai dengan harapan kita ingin istiqomah beribadah kepada Allah. Maka ada satu doa yang tolong doa ini dihakan, didawamkan supaya kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Dawamkan, baca di setiap saat, terutama di setiap setelah melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunat atau di majelis-majelis ijabah. Ikuti semuanya. Doa untuk supaya kita istiqomahkan oleh Allah dalam beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan, teguhkan hatiku untuk senantiasa tunduk kepada agamamu dan taat kepadamu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ulangi bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi wa ta'atika. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Ta'atika. Jadi artinya, ya Allah yang membolak-balikan hatiku, semoga aku diberikan keteguhan, kesungguhan, kebulatan, keistiqomahan di dalam taat kepada agamamu dan kepadamu. Dan hati ini kan taatnya kepada dua, taat kepada Allah dan taat kepada ajakan asyaiton hati kita. Kalau hati kita sudah taat kepada asyaiton, maka kalau tidak ada pertolongan Allah, susah sulit kita untuk taat kepada Allah. Makanya kalau kita punya hati yang taat kepada agama, taat kepada Allah, itu hidayah Allah, itu taufik dari Allah, yaitu pertolongan
Allah. Itu anugerah dari Allah. Karena untuk hati taat kepada Allah itu tidak bisa ditekan oleh siapapun. Contoh, orang tua menekan anaknya, kamu taat kepada Allah, kamu harus ibadah kepada Allah. Banyak yang terjadi justru si anak yang disuruh taat kepada Allah itu justru tidak taat kepada Allah. Sudah dimarahi, sudah dipukul, sudah dicir, sudah berbagai supaya anak ini taat kepada Allah. Ternyata tidak taat kepada Allah. Banyak tidak orang tua, padahal orang tua bukan orang lain. Kalau orang lain mungkin bisa dipahami karena orang lain yang jasanya tidak ada, yang kebaikannya tidak ada. Tapi ini orang tua yang kalau berakal logika tak mungkin seorang anak tidak taat kepada perintah orang tua. Tapi apa yang terjadi? Kalau tadi cing atau ngaji maneh teh, cing atau sholat maneh teh. Tapi apa yang terjadi? Bahkan yang ngeri ada anak yang berani melawan perintah orang tua kepada kebaikan. Itu banyak. Nah dari sana sebetulnya kita harus mulai berpikir, nah bila seperti ini, maka masuklah ilmu. Seseorang bisa taat kepada Allah tergantung kepada hatinya. Kalau hatinya taat kepada Allah, maka dia akan taat kepada Allah. Tapi kalau hatinya tidak taat kepada Allah, walaupun sedang duduk di pengajian dia ketarik batul zikir main HP, karena hatinya tidak taat kepada Allah. Taatnya karena naon? Karena HP. Ada dari awal sampai akhir, ya, kieu we tuluy kana HP. Sok, laras teu ceuk pausa. Lamun hate urang kana HP pasti membawa tangan kana HP, pikiran kana HP sok. Ya, mencek hate kapasir kaliki pasti kapasir kaliki. Ya, pausa pernah ngalamannya lihat. Kapukur ke menina dulia teh malu bermimiti ngerasa bogoh kepada seseorang, kejatuh cinta, datang, dina kitab dia foto, ada ulang saya HP, jadi buka foto teh juga bukan simpan dina kitab, muka kitab dari muka kitab nilai foto now. Dan memang hatinya ngait akademik. Makanya cara Imam Al-Ghazali, ada sesuatu yang akan mencelakakan kita, ada sesuatu yang akan menyelamatkan kita, yang ada dalam diri kita. Apa? Al-qalbu, hati. Makanya hati kita mau dibawa kemana silakan. Ya kita sendiri yang tahu. Nah, tapi akal kita berjalan. Ini hati mau dibawa kemana? Ya, apakah mau dibawa kepada sesuatu yang mubazir, bahkan kepada yang haram, bahkan yang kepada yang akan mencelakakan kita dunia? Coba ingat kepada Allah, ingat kepada makhluk berharga mana? Ingat kepada Allah, ingat kepada makhluk berharga mana? Istimewa mana? Tapi aneh kan kerzikir HP terus ya kerzikir pada ya berarti setan itu nama HP. Makanya ini ayat kalimah a'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan asyaiton. Asyaiton itu sahat. Makna asyaiton yang menggoda, yang menghalangi karena taat ke Allah. Namun
bade HP, bade TV, bade olahraga, bade pangkulinan, naon obrolan, babaturan orang bisa jadi setan ke diri orang. Awas, babaturan itu menjadi asyaitan kalau teman itu menjadi halang kepada kita untuk taat kepada Allah, atau menjadi kita lalai kepada Allah. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, ada teman kita yang bisa membawa kita justru bermaksiat kepada Allah. Terus saketik kata teh ya, namun aya babaturan teu urang tapi mawa kana kamaksiatan lain babaturan musuh. Dan babaturannya mewadaikeun mawa babaturanna kana picilaka. Jangan mau berteman dengan orang yang dekat dengan kita, satu membiarkan kita dalam kejelekan. Kamu bari ngajak karena kagorengan. Ini ada santri yang diajak mabok oleh seseorang temannya. Ya udah malah naon seetik kerja seetik. Kata babaturan. Mau orang mana begituan mana iya disebut surga dunia gitu. Disebut surga dunia, kemaksiatan bukan surga dunia gitu. Pengharaman itu surga dunia, hati-hati. Awas, setiap apa yang kita lakukan akan mendatangkan rahmat dan akan mendatangkan azab Allah. Fi pausatannya kepada yang hadir, apakah kita ingin mendapatkan rahmat Allah atau ingin mendapatkan azab Allah? Ya, itu menikah biasa, nabilah. Maka ketika ada dorongan di hati kita, ya, jadi kita itu bisa jadi setan untuk diri kita. Ya, hal yang ada di lingkungan bisa menjadi setan untuk diri kita. Dan malah setan mengajak ke surga mual. Wala tatabi hutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan sekali-kali Anda mengikuti setan, karena innahu lakum aduwwun mubin. Mana sih satu perbuatan setan dah baca UKBG? Mana ajakan setan dan baca tuh? Tinggal orang lain tuturkan setan, tuturkan Allah, tinggal gitu. So, tuturkan setan, tuturkan Allah. Allah akan membawa ke surga, akan membawa neraka. Awas, sebelum kita terkena akibat daripada apa yang kita lakukan, daripada mengikuti syaitan, cepat sekarang tinggalkan. Karena kalau Allah sudah menurunkan azab, orang tua tidak bisa menolong, guru tidak bisa menolong, harta tidak akan bisa menolong, kekayaan tidak akan bisa menolong. Tinggal Fir'aun. Ketika Fir'aun dikalbukeun di tengah lautan, ternyata ini apakah hartanya, apakah jabatannya bisa menolong? Tidak. Kamu orang naon sah. Maka kalau kita jelas-jelas sedang melakukan kejelekan, kemaksiatan, cepat tinggalkan. Jangan menunggu azab Allah. Namina azab Allah ya inna adabillahi syadid. Beri diberi kurang hesek ekonomi gini, coba bayangkan ya. Bahkan cenaka dek wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Urang medawe maksiat ulah ngahijikeun antara taat jeung maksiat ge ulah. Nya bibir teh dipake zikir, nya bibir dipake ngomongkeun batur ulah. Kudu cipuk yang bibir teh murid dipake zikir, pakai zikir cipuk. Lah mereka pakai ngomongkeun batur itu dulu nih. Kurucing buku ieu bibir teh mau dibawa ke mana? Kurucing buku ieu panonter dibawa ke mana? Cing buku rek dibawa ka napi surga, rek dibawa ka napi neraka. Urang lebih
ulah ngabingung ke diri sorangan, kena hari hidup bingung asli ya, liur hari bingung, resah hari bingung, galau hari bingung, mata pegang hari bingung, mata benang jantung hari bingung, mata dari darah tinggi bingung lo bakal bingung ya, lo bakal bingung teh sok jadi penyakit, sumber penyakitnya kabingung, kasusah, kasulitan, bohong lah menyebutkan jalmi naon lo bakal bingung terjadi penyakit, bohong sumber penyakit teh tina kabingung, kasusah, kasulitan. Tapi lo jangan boga kabingung kukut. Halo, mata kurang hari mungkin ya panah yang terlepas tidak kabingung di antara anaknya. Mata ayah doa gitu nih, Allahumma ya muhilal muskilat, Allahumma ya muhilal muskilat. Baca tete 100 supaya orang terlepas tidak kabingung. Allahumma ya muhilal muskilat, Allahumma ya muhilal muskilat, Allahumma ya muhilal muskilat. Dan ya doa eta 100. Bacalah salawat umi, Allahumma sholli ala sayyidina nabiyil ummi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina nabiyil ummi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina nabiyil ummi wa sallim. Allahumma ya muhilal muskilat, Allahumma ya muhilal muskilat, Allahumma ya muhilal muskilat. Hilangkan kabingung kasusah abdi, hilangkan kabingung kasusah abdi ya Allah. Gaya nabi saja, hilangkan kabingung kasusah urat kaya Allah. Atar kalau menjalani jaga hujung Allah, dari rumahnya menjalani armu ngaji ya, padahal ayat di mah apa ayat jadwal cici ya, bisa mempertimbangkan mana yang berharga, mana yang tidak berharga. Asal bayar itu waktu berjalan ini kurang urusan dunia mah terasa cukup ya, luwe kartu kredit memberi. Tapi nah hari urusan akhirat merasa cukup. Kamu geranya anu ngaji nanti kan sambil sekali karunya apa? Kanu ngaji sambil sekali karunya. Kamu kanu tengah ini makan sambil sekali ya, kanu ngaji sambil sekali karunya asli apa kau beri rumah tekarunya. Coba bayangkan apakah ngaji sambil sekali bakal nyukarkan kabodoh? Apakah ngaji sebelum sekali bakal nyuparkan tapi kalau orang bisa nyampurnakan ibadah mau habis sedangkan orang itu ibadah